Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Atazika Absarina dengan nomor pokok mahasiswa 222151017 dari kelas 2022A. Video ini untuk memenuhi tugas UAS, yaitu pembahasan soal UAS dan mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nur Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Soal nomor 1. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I dalam bentuk polar. Nah, sudah diketahui X-nya itu 3 dan Y-nya itu 3 akar 3. Kita cari R-nya dahulu dengan rumus Pythagoras, yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, R sama dengan, karena tadi sudah diketahui X dan Y-nya, yaitu X-nya 3 dan Y-nya 3 akar 3, jadi 3 akar kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Nah, R sama dengan akar dari 9 ditambah 27, R sama dengan akar 36. Nah, akar 36 itu yaitu 6. Lalu kita cari theta untuk cos, yaitu theta sama dengan arcus cos 3/6 sama dengan 6. Arcus cos 1/2 sama dengan 60 derajat. 60 derajat itu sama dengan pi/3. Nah, lalu kita cari theta sin, yaitu jadi theta sama dengan arcus sin 3 akar 3/6 sama dengan 60 derajat sama dengan pi/3. Lalu kita cari yang terakhir theta tan, yaitu theta sama dengan arcus tan 3/3 akar 3, 3 akar 3/3 sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat itu pi/3. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk polar, yaitu dengan rumus J sama dengan R cos theta I sin theta. Jadi J sama dengan 6 cos pi/3 ditambah I 6 sin pi/3. Nah, sama dengan 6 dikali cos pi/3 ditambah I sin pi/3. Jadi, sama dengan 6 cis pi/3. Jadi, bilangan kompleks J sama dengan 3 tambah 3 akar 3I dalam bentuk polar itu 6 cis pi/3. Nah, soal nomor 2, hitunglah 9E DTP basis 15 dibagi B73 basis 15. Nah, jawab, kita biasa bagi kurung 9E DTP di basis 15 dibagi B73 basis 15. Nah, di keterangan P itu sebagai 10, B itu sebagai 11, D itu sebagai 12, T itu sebagai 13, dan E itu sebagai 14. Nah, setelah itu kita ubah dulu B73 ke basis 15. B73 basis 15 sama dengan 11 dikali 15 pangkat 2 ditambah 7 dikali 15 pangkat 1 ditambah 3 dikali 15 pangkat 0. Sama dengan 2475 ditambah 105 ditambah 3, hasilnya 2583. Setelah itu kita ambil 4 angka 9E DT, lalu kita ubah ke basis 15. Jadi 9 dikali 15 pangkat 3 ditambah 14 dikali 15 pangkat 2 ditambah 12 kali 15 pangkat 1 ditambah 13 kali 15 pangkat 0. Nah, hasilnya itu 30 dikali 30.375 ditambah 3.150 ditambah 180 ditambah 13, hasilnya 33.718. Nah, setelah itu kita bagi 9 EDTP. 9 EDT kita ambil 4 dibagi B73. Nah, kita coba dengan dikali T atau 13. Nah, dari hasil kali B73 dikali 13 itu 9 E39. Nah, kita tulis 9E39. Jadi 9E-DT dikurangi 9E39 itu menghasilkan 94P0. Nah, nolnya itu diturunkan, lalu kita tarik koma ke atas. Nah, setelah itu kita bagi 94P0 dibagi B73. Nah, kita ambil D atau 12. Hasil dari B73 dikali 12 atau D itu 92B6. Nah, kita tulis 92B6. Lalu kita kurangi menghasilkan 1T90. Lalu 1T90 kita bagi lagi ke B73. Nah, kita
kita coba kali dengan 2. B73 dikali 2 itu 97E6. Karena 2 kali 3 itu 6. 2 kali 7 itu 14 atau E. Lalu 2 kali B itu atau 11 itu 22. Dalam bahasa 15 itu 17. Jadi hasilnya 17E6. Kita tulis 17E6. Setelah itu kita kurangi 1T90 dikurangi 17E6 itu 5990. Nah, 5990 kita bagi ke B73 itu kita coba kali dengan 7. Nah, menghasilkan 5556. Kita tulis 556, lalu kita kurangi menghasilkan 429. Jadi, hasil dari 9 EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15 itu T, D27 kita ambil 3 angka di belakang koma dengan sisa 429. Soal nomor 3. Nyatakan FVB-nya sebagai kombinasi linier dari 483,91. Nah, pertama-tama kita cari dulu FVB dari 483,91. Nah, dari antara 483 dan 91, kita ambil paling besar yaitu 483. Sama dengan 5 kali 91 ditambah 28. Nah, dari 5 kali 91 tambah 28 ini akan menghasilkan 483. Nah, setelah itu kita dari 5, 91, dan 28 ini kita ambil yang paling besar yaitu 91. Jadi 91 sama dengan 3 dikali 28 ditambah 7. Nah, 3 dikali 28 tambah 7 ini akan menghasilkan 91. Lalu, kita ambil yang paling besar dari 3 dikali 28 ditambah 7 ini, yaitu 28. Sama dengan 4 dikali 7. Nah, jadi FPB dari 483,91 itu yaitu 7. Nah, setelah itu kita selesaikan dengan kombinasi linier. 7 sama dengan 483X tambah 91Y. 7 sama dengan 7 ini kita ketahui dari, jadi 91 dikurangi 3 dikali 28. Nah, 91 dikurangi 3 dikali 28 itu dari sini. Dari 91 sama dengan 3 dikali 28 ditambah 7. Nah, lalu 7 sama dengan 91 dikurangi 3. Nah, substitusikan yang 28-nya, jadi 483 dikurangi 5 dikali 91. Nah, 7 sama dengan 91, kita kalikan jadi negatif 3 dikali 483, negatif 3 dikali negatif 5, yaitu jadi positif 15 dikali 91. Nah, karena ini dari 91, jadi 1 dikali 91 itu 1, jadi 15 dikali 91 ya 15. Jadi 1 ditambah 15 itu 16, dikali 91, dikurangi 3 dikali 483. Jadi 7 sama dengan, nah 483, X-nya itu sudah diketahui itu negatif 3, ditambah 91 itu 16 sebagai Y. Maka X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 16. Soal nomor 4. Tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312. Nah, pembahasannya, kongruensi linier AX kongruen B modulo M mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika FVB dari A dan M habis dibagi B. Nah, dari soal 132X kongruen 213 modulo 312, diketahui bahwa A-nya itu 132, B-nya 213, dan M-nya 312. Nah, maka FPB dari 132 dan 312 adalah 12. Jadi, untuk 12 tidak habis membagi 213. Jadi, sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312 tidak memiliki penyelesaian. Nomor 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan 40X tambah 3Y sama dengan 2500. Nah, 40X tambah 3Y sama dengan 2500
3Y sama dengan 2500 dikurangi 40X. Nah, lalu keduanya kita bagi dengan 3, jadi Y sama dengan 2500 dikurangi 40X per 3. Nah, lalu 2500 dibagi 3 itu 833, dikurangi 40X dibagi 3 itu 13X ditambah. Nah, 2500 dibagi 3 itu sisa 1, dikurangi 40X dibagi 3 itu sisa X per 3. Nah, kita misalkan 1 kurangi X per 3 itu sebagai T. Nah, jadi 3T sama dengan 1 dikurangi X. Nah, jadi X sama dengan 1 per 3T. Nah, kita sudah ditemukan X-nya itu, yaitu 1 dikurangi 3T. Lalu kita cari Y-nya. Jadi Y sama dengan 2500 dikurangi 40X per 3 sama dengan 833 dikurangi 13X ditambah 1 dikurangi X per 3. Nah, Y sama dengan 833 dikurangi 13, X-nya kita substitusikan yang tadi yaitu 1 dikurangi 3T ditambah. Nah, tadi kan 1 dikurangi X per 3 itu kita misalkan dengan T, jadi tambah T. Nah, Y sama dengan 833 dikurangi negatif 13 dikali 1 yaitu negatif 13. Negatif 13 dikali negatif 3T yaitu positif 39T ditambah T. Nah, jadi Y sama dengan 833 dikurangi 13 itu 820, ditambah 39T ditambah T itu 40T. Nah, kita perkecil, kita bagi dengan 10, jadi Y sama dengan 82 ditambah 4T. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan 40X tambah 3Y sama dengan 2500 itu yaitu X sama dengan 1 dikurangi 3T dan Y sama dengan 82 ditambah 4T. Soal nomor 6. Tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, kita bagi satu persatu, 2 pangkat 60 dibagi 13 sama dengan kita ambil 2 pangkat 4, karena 2 pangkat 4 itu 16, habis dibagi 13, sisa 3. Jadi kita tulis 2 pangkat 4 kongruen 3 modulo 13. Nah, lalu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen 3 kali 3 modulo 13. Nah, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 8, kongruen 3 kali 3, 9 modulo 13. Setelah itu, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen 9 dikali 9 modulo 13. Nah, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 itu 2 pangkat 16, kongruen 9 dikali 9 itu 81 modulo 13. Nah, 2 pangkat 16, 81 habis dibagi 13 itu sisa 3. Jadi, 2 pangkat 16 kongruen 3 modulo 13. Nah, 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen 3 dikali 3 modulo 13. Nah, 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 itu 2 pangkat 32, kongruen 3 kali 3 itu 9, jadi modulo 13. Nah, 2 pangkat 32 dikali, karena jika kita mengali 2 pangkat 32 akan lebih dengan 2 pangkat 60, jadi kita kalikan dengan 2 pangkat 16, kongruen 9 kali 3 modulo 13. Nah, 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 16 itu 2 pangkat 48, kongruen 9 kali 7, 27 modulo 13. Nah, 2 pangkat 48, 27 habis dibagi 13, sisa 1, jadi 2 pangkat 48 kongruen 1 modulo 13. Nah, karena 2 pangkat 48 masih kurang ke 2 pangkat 60, jadi 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4, kongruen 2 pangkat 48 itu 1, 2 pangkat 8 itu 9, 2 pangkat 4 itu 3. Jadi 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4, kongruen 1 dikali 9 dikali 3 modulo 13. Nah, 2 pangkat 8, 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 60, kongruen 27 modulo 13. Nah, 2 pangkat 60, 27, habis dibagi 13 itu sisa 1, jadi 2 pangkat 60, kongruen 1 modulo 13.
Nah, setelah itu, yang 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, pertama kita gunakan 3 pangkat 3 dulu. Nah, 3 pangkat 3 itu 27. 27 habis dibagi 13 sisa 1. Jadi kita tulis 3 pangkat 3 kongruen 1 modulo 13. Nah, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 kongruen 1 dikali 1 modulo 13. Maaf, itu 13. Nah, jadi 3 dikali 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 6, kongruen 1 dikali 1, 1, modulo 13. Nah, lalu 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6, kongruen 1 dikali 1, modulo 13. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6 itu 3 pangkat 12, kongruen 1 dikali 1, 1, modulo 13. Lalu 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 12, kongruen 1 dikali 1 modulo 13. Nah, 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 12 itu 3 pangkat 24, kongruen 1 modulo 13. Nah, lalu 3 pangkat 24 dikali 3 pangkat 26. Maaf, dikali 3 pangkat 6, kongruen 1 dikali 1 modulo 13. Nah, 3 pangkat 24 dikali 3 pangkat 6 itu 3 pangkat 30. Kongruen 1 dikali 1, 1 modulo 13. Nah, karena 3 pangkat 30 masih kurang ke 3 pangkat 35, jadi kita masih diuraikan. 3 pangkat 30 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 modulo 13. Nah, 3 pangkat 30 dikali 3 pangkat 3, yaitu 3 pangkat 33, kongruen 1 modulo 13. Nah, karena 3 pangkat 33 masih kurang 2 ke 35, jadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 2 modulo 13. Nah, 3 pangkat 35 sama, jadi 3 pangkat 33 dikali 3 pangkat 32, maaf, dikali 3 pangkat 2 itu 3 pangkat 35. Kongruen 1 dikali 3 pangkat 2 itu 9, modulo 13. Jadi 3 pangkat 35 kongruen 1 dikali 9, yaitu 9 modulo 13. Nah, jadi 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruen 2 pangkat 60 tadi sudah diketahui yaitu 1, dan 3 pangkat 35 itu 9. Jadi 1 dikali 9 modulo 13. Nah, 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruen 9 modulo 13. Jadi 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13, habis dibagi 13, sisa 9. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.